Salam sepak bola. Sahabat bola mania, jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Kebijakan naturalisasi pemain tim nasional yang jor-joran kembali mendapat sorotan publik. Kali ini, sorotan datang dari Wakil Rakyat di Komisi 10 DPR RI dalam rapat kerja dengan Kemenpora dan PSSI Selasa pekan lalu. Komisi 10 mendukung program naturalisasi demi menaikkan level tim nasional. Namun sutradara dan aktor kawakan Rano Karno dari fraksi PDIP mengatakan begini, walaupun memang perlu pemain-pemain dinaturalisasi, tetapi jangan banyak. Nanti takutnya 11 pemain naturalisasi semua yang main, dan anak-anak kita tidak bisa bermain. Begitu kata Rano Karno. Lalu Eva Stefani dari fraksi Partai Nasdem bilang begini, kemampuan dan talenta anak bangsa luar biasa. Hanya mereka perlu dibina sejak dini, sehingga bisa mengurangi naturalisasi atlet dari luar. Karyakan anak bangsa, begitu kata Eva Stefani. Jujur saja, saya tidak terkejut dengan statement Rano Karno maupun Eva Stefani ini. Karena memang program naturalisasi oleh PSSI terlalu royal, mengikuti kemauan Sinteyong. Saya benar-benar terkejut ketika beberapa waktu lalu membaca berita bahwa PSSI mengiyakan permintaan Sinteyong yang mengajukan 14 nama pemain untuk dinaturalisasi untuk kepentingan timnas U20 demi Piala Dunia Under 20 tahun depan. Sulit dibayangkan, andaikan proses 14 nama itu berjalan mulus, maka pecinta sepak bola Indonesia akan menyaksikan 11 pemain asing mengenakan kostum merah putih di arena Piala Dunia nanti. Pemain asing yang saya maksud karena mereka baru bergabung hanya 6 bulan sebelum Piala Dunia nanti digelar. Mereka akan tampil 11 orang tanpa seorang pun pemain asli hasil binaan dalam negeri. Hoki Caraka dan kawan-kawan yang sudah digembleng hampir setahun. Ini bukan soal nasionalisme, karena pemain-pemain yang dinaturalisasi itu berdarah Indonesia. Tapi ini soal kearifan. Kesannya kita mengambil jalan pintas. Memang apa jaminan naturalisasi yang jor-joran itu untuk timnas Under 20 akan membawa sukses di ajang Piala Dunia tahun depan? Mengingat bahwa lawan-lawan memang kualitasnya banyak yang di atas kita. Kalau itu sukses, katakan memenuhi target lolos ke 16 besar, apakah itu akan mendatangkan kebanggaan sejati yang memperkokoh nasionalisme? Seperti saya katakan tadi, mengingat bakat-bakat pesepak bola hasil binaan dalam negeri setahun terakhir sudah akrab di telinga dan hati publik sepak bola Indonesia. Marcelino, Ferdinand, dan kawan-kawan, ketika mereka bertarung keras di ajang Piala AFF Under 19 dan Piala Asia Under 19 yang kemudian meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Asia Under 19 bulan Maret tahun depan. Ini tentu bukan masalah Sinteyong sebagai pelatih profesional yang tergolong mahal ya untuk ukuran Indonesia. Sinteyong tentu memburu prestasi terbaik, melihat kelemahan pemain kita dan melihat target di depan mata demi karir, demi reputasi dia. Ya tentu dia mengajukan naturalisasi pemain-pemain yang memang berkualitas bagus. Dan STY sendiri sudah menetapkan 3 kriteria untuk pemain yang dinaturalisasi. Pertama, pemain itu harus berdarah Indonesia. Kedua, memiliki teknik yang bagus. Dan ketiga, bertanggung jawab terhadap timnas. Itu 3 kriteria dasar Sinteyong untuk merekrut pemain dari Eropa dinaturalisasi untuk timnas. Tugas PSSI di sini ialah memastikan bahwa 3 kriteria dasar Sinteyong itu diproses secara bermutu, sehingga hasil akhirnya pun bermutu juga. Mencari pemain berdarah Indonesia mungkin tidak terlalu sulit, tetapi bagaimana memastikan pemain berdarah Indonesia itu berkualitas istimewa, setia dan berkomitmen tinggi terhadap merah putih? Mengingat sekali lagi mereka direkrut cuma 6 bulan jelang Piala Dunia Under 20 bulan Mei tahun depan. Menemukan pemain berkualitas tinggi untuk mengatrol level timnas Garuda tidak mudah.
Jody Amat, Shane Patiama, dan Sandy Walsh relatif mudah dipantau karena sudah terlihat karir mereka di klub Liga Spanyol, Norwegia, dan Belgia. Tapi bagaimana dengan pemain junior yang dinaturalisasi untuk timnas Under 20? Ini tidak mudah. Tapi beruntung, pertanyaan kritis itu dijawab dengan sempurna oleh penampilan apik dari Justin Hubner dan Ivan Jenner dalam 2 laga uji coba pekan lalu melawan klub Norwegia Bærum dan klub elit Arab Saudi Al Adlah FC. Diperlukan sikap arif dalam melihat timnas Under 20 yang sudah setahun dibina dan terjun dalam beberapa kompetisi internasional. Mereka sudah solid dan padu. Tahapan persiapan Marcelo Ferdinand dan kawan-kawan juga sudah on the track menuju Piala Dunia Under 20 tahun depan. Hasilnya cukup menjanjikan jika kita lihat dari kejuaraan sejak Mei lalu. Di kejuaraan internasional Touron Cup Prancis bulan Mei 2022, mereka mampu mengalahkan tim elit Afrika Ghana Under 21 1-0 dan menahan Aljazair Under 20 0-0. Lalu kalah tipis 0-1 dari Venezuela Under 21, wakil dari Amerika Latin. Lalu dalam 3 coba internasional di Turki 2 pekan terakhir, mereka kalah tipis 1-2 dari Turki Under 20 dan mengalahkan Makedonia Under 20 3-1 dan dalam pertemuan kedua berakhir 0-0. Ghana dan Aljazair adalah representasi Afrika di Piala Dunia Under 20 tahun depan. Venezuela mewakili Amerika Latin. Turki dan Makedonia wakil dari Eropa. Jadi sebetulnya penjajakan terhadap kekuatan peserta Piala Dunia dari 5 benua tahun depan sudah dilakukan oleh tim asuhan Sinteyong. Saya menjalani TC di Turki, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan segera terbang ke Spanyol untuk melawan tim-tim junior peserta Piala Dunia Under 20 tahun depan dalam sebuah turnamen internasional di Spanyol. Marcelino dan kawan-kawan akan menghadapi 2 tim elit Eropa, Prancis dan Slovakia. Ini tentu pertandingan penting, memberi pembelajaran yang penting bagi timnas asuhan Sinteyong. Dari Eropa, Marcelino dan kawan-kawan juga akan dimatangkan di Piala Asia Under 20 yang diikuti tim-tim papan atas Asia pada bulan Maret tahun depan. Indonesia bergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Lalu pertanyaannya, kapan lagi pemain naturalisasi produk Eropa akan bergabung menuju Piala Dunia Under 20 pada Mei dan Juni tahun depan? Jangan sampai kehadiran mereka justru merusak iklim tim dan cara bermain khas Indonesia yang sudah dibangun dan dimatangkan dengan susah payah selama setahun terakhir. Secara teknis, kapan pemain-pemain naturalisasi ini beradaptasi dengan gaya dan karakter permainan khas Indonesia yang agresif, cepat, dengan bola-bola pendek? Jika dipaksakan, boleh jadi justru merusak tim yang sebetulnya sudah matang dan tinggal dinaikkan levelnya dalam 6 bulan ke depan. Saya kutip lagi pandangan Rano Karno. Dia mengatakan begini, kalau ukuran tinggi, tentu pemain naturalisasi lebih tinggi. Fisik, pasti mereka juga lebih baik fisiknya. Tapi, kata Rano Karno, anak-anak kita yang sekarang di Turki kemarin, waktu main melawan Moldova, sudah tampil bagus. Pertemuan pertama menang 3-1, kedua seri. Itu artinya, kata Rano Karno, pemain-pemain kita ini sudah mulai berani bermain fisik, walaupun kecil-kecil. Dalam hal ini Rano Karno tentu menonton pertandingan Indonesia melawan Makedonia. Jadi, untuk apa lagi kita memburu pemain naturalisasi hanya karena takut kalah tinggi dan kalah duel badan dengan tim-tim peserta Piala Dunia Under 20 tahun depan? Saat menang atas Ghana 1-0, kalah tipis 0-1 dari Venezuela, dan bermain imbang 0-0 melawan Aljazair, Hoki Caraka dan kawan-kawan mampu memberi perlawanan sengit dengan permainan cepat tanpa harus adu badan dan adu tinggi. Begitu juga saat melawan Turki dan Makedonia, Marcelino dan kawan-kawan bermain bagus karena memang tidak harus
pemain itu membenturkan diri dengan lawan. Dengan kecepatan yang dimiliki, pemain-pemain kita mampu melakukan intercept ataupun memotong bola karena memang kecepatan dalam akselerasi, dalam memotong bola maupun dalam bermain 1-2. Artinya yang dibutuhkan 6 bulan ke depan, bagaimana pelatih Sinteyong menaikkan level taktik, fisik, dan mental para pemain dalam menghadapi tim-tim dengan fisik kuat, postur tinggi. Bila perlu, usai Piala Asia Under-20 bulan Maret tahun depan, PSSI perlu menggelar turnamen Interkontinental Mini pada bulan April, sebulan sebelum Piala Dunia Under-20 digelar, dengan mengundang tim nasional Under-20 dari Amerika Latin dan Afrika. Karena penjajakan kekuatan tim Under-20 Eropa dan Asia sudah cukup memadai minggu-minggu ini dan hingga minggu depan, dan nanti di Piala Asia di Uzbekistan. Dan turnamen ini tentu punya nilai lebih tinggi, lebih kompetitif dibanding sekedar uji coba biasa. Dan turnamen ini barangkali bisa memberi impact yang lebih signifikan bagi peningkatan kesiapan timnas kita. Jadi menurut saya, stop naturalisasi untuk timnas Under-20. Waktunya sudah sangat sempit. Tentu ada pengecualian. Pertama, ada striker yang berkualitas istimewa yang memang kualitasnya di atas Hoki Caraka dan Ramani Tasnim yang menjadi striker andalan Sinteyong saat ini. Kedua, ada penjaga gawang yang lebih hebat dari Cahyadi. Karena dua pemain yang sekarang sudah masuk naturalisasi, mereka mengambil posisi, satu di back dan satu lagi di gelandang bertahan sebagai pengatur permainan, penghubung antara lini belakang dan lini depan. Jika tidak ketemu striker dan kiper hebat produk Liga-Liga Eropa, saya berpikir berhentilah kita berpetualang mencari pemain baru dari benua biru. Fokuslah menaikkan level kualitas teknik, taktik, fisik, dan mental bertanding para pemain yang saat ini sudah ada. Kita semua, tentu juga PSSI dan tim pelatih di bawah Sinteyong, harus percaya dengan bakat, potensi, tekad, dan kerja keras dari Muhammad Ferrari dan kawan-kawan dalam membela Merah Putih di arena Piala Dunia tahun depan. Sahabat Bola Mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sepak bola.